Saudara, hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang paripurna pengesahan calon Panglima TNI baru Jenderal Andika Perkasa menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang purna tugas. Meskipun sempat menimbulkan polemik karena dinilai melewati urutan matra, namun Jenderal Andika Perkasa melenggang mulus dan dinyatakan patut untuk menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Komisi 1 DPR pada Sabtu pekan lalu. Sebagai Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika akan berhadapan dengan sejumlah pekerjaan rumah seperti menjaga soliditas TNI dan terutama masalah keamanan negara. Selain itu, wilayah dan jalur yang diperebutkan banyak negara seperti jalur Natuna. Informasi terkini dari rapat paripurna DPR untuk pengesahan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ihsan Sitorus dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ihsan, apakah Panglima saat ini hadir dan kemudian siapa saja pejabat tinggi negara dan TNI yang ikut menghadiri sidang paripurna DPR dalam pengesahan Panglima TNI hari ini? Ya, yang hadir calon Panglima TNI, Juno, dari pihak TNI, Jenderal Andika Perkasa yang juga dihadiri pimpinan DPR RI, diantaranya adalah Ketua DPR Puan Maharani, lalu ada Sufmi Dasko, ada juga Rahmat Gobel tadi yang memimpin rapat paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sidang ataupun rapat paripurna tadi sudah selesai sekitar 30 menit yang lalu dengan hasil pengesahan hasil fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR terhadap calon tunggal calon Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Dan juga tadi setelah rapat paripurna selesai, Jenderal Andika Perkasa sempat menyampaikan keterangan pers, tidak banyak yang ia sampaikan. Ia menyatakan terima kasih kepada pimpinan DPR RI dan juga anggota Komisi 1 yang sudah meloloskan ataupun mengesahkan hasil uji kepatutan dan kelayakan dan juga menanggapi surat Presiden atau surpres Presiden Joko Widodo yang mencalonkan dirinya sebagai calon Panglima TNI Angkatan Darat. Calon Panglima TNI maksud kami. Ia juga mengatakan hari ini belum mengetahui apa agenda yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia mengatakan akan melapor dulu ke kantor. Begitu juga dengan sejumlah pertanyaan tadi yang disampaikan oleh wartawan di DPR. Ada sejumlah pertanyaan terkait dengan rencana 100 hari kerja yang ia akan lakukan jika nantinya sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan belum mau mendahului apa yang harus dilakukan Presiden terlebih dahulu dalam penetapan calon Panglima TNI. Ia mengatakan tidak mau GR dulu seperti itu. Ia mengatakan tunggu dilantik dulu, baru saya akan mengatakan apa yang jadi program 100 hari pertama. Begitu juga dengan calon pengganti dirinya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ia mengatakan tidak mau mendahului hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Begitu juga dengan rekomendasi siapa yang akan ia sampaikan kepada Presiden. Juno. Ya, namun demikian dari visi misi yang telah disampaikan pada fit and proper test pada hari Sabtu lalu, apa saja pekerjaan dan prioritas pertama yang akan dilakukan Panglima TNI? Ya, Juno, itu tadi yang ditanyakan oleh wartawan yang meliput di DPR hari ini terkait dengan 100 hari pertama apa yang akan dilakukan oleh Andika Perkasa sebagai Panglima TNI nantinya. Ia mengatakan tidak mau mendahului pelantikan dari yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun kalau kita melihat dari visi misi yang ia sampaikan selama 5 menit waktu itu di Komisi 1 pada hari Sabtu yang lalu, ia menyampaikan sejumlah poin, diantaranya adalah terkait dengan misi yang menjadi prioritas utama ia sebagai calon Panglima TNI. Ia meletakkan tugas-tugas TNI terkait dengan undang-undang. Ia mengatakan selama ini TNI sudah melakukan tugas sesuai yang diatur dalam undang-undang. Namun ia mengatakan itu belum sempurna, implementasinya dinilai masih banyak kelemahan. Maka prioritas pertama yang ia sampaikan adalah mengatur ataupun mengembalikan tugas-tugas yang dilakukan TNI dengan benar-benar berpegang pada peraturan perundangan. Jangan kelebihan, dan harapannya
sebagai calon panglima adalah tidak mengambil sektor kementerian atau lembaga lain. Begitu juga dengan sejumlah poin-poin penting seperti penguatan siber dan juga terkait dengan daerah terluar di Indonesia. Juno. Baik, pada saat penerimaan surat Presiden sebelumnya Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa tantangan utama dari TNI saat ini adalah menghadapi perang siber dan juga kesejahteraan TNI yang harus diperbaiki. Terima kasih rekan Iksan Sitorus dari Gedung DPR RI Jakarta.